Selamat datang kembali di film Gado-Gado. Kali ini film Gado-Gado menceritakan alur cerita film yang berasal dari Prancis, yang dirilis pada tahun 2021. Film ini berjudul The Wolf and the Lion. Film ini didasarkan pada kisah nyata di Kanada, tentang serigala dan singa. Anak singa dipelihara sebagai hewan peliharaan, dan keduanya berlari bersama untuk mencari makan. Kalian pasti akan bertanya-tanya kenapa mereka bisa berkumpul bersama. Di awal film kita melihat anak singa muncul dan sedang berada di sarang burung. Ini benar-benar tidak wajar tapi nyata terjadi. Setelah itu, ada seekor burung betina, yang juga induk dari sarang ini datang dengan cepat dan menggunakan satu kaki untuk menendang anak singa keluar dari sarangnya. Singa kecil tersebut jatuh ke pelukan seorang gadis yang bernama Alma. Alma adalah pemain utama dalam film ini. Beberapa hari yang lalu kakeknya telah meninggal, dan Alma dibawa ke sini untuk menghadiri pemakamannya. Dia adalah satu-satunya kerabatnya. Dia memiliki kehidupan yang sangat miskin, dan hanya menyisahkan pulau pribadi untuk Alma. Kalian pasti bertanya-tanya kenapa ada singa di sarang burung kan? Nah, singa hidup liar karena diburu secara ilegal oleh manusia, dan dijual ke kebun binatang. Kemudian dibawa dengan pesawat sebagai transportasinya. Hari itu badai petir terjadi pada malam hari, hingga menghancurkan pesawat dan membawa singa itu ke pulau ini. Karena baru saja jatuh, maka dia tidak tahu bagaimana menghadapi lingkungan baru ini. Itulah sebabnya Alma menemukan singa tersebut dan membawanya pulang. Pada saat yang bersamaan, dua pria membuat jebakan dan melihat seekor serigala dan bersiap untuk menangkapnya. Mereka adalah ahli zoologi yang akan menangkap dan membawa direwolf ini untuk dipelajari. Alma tidak menyangka direwolf begitu pintar, dengan merusak jaring sebagai jebakan dan melarikan diri. Ya, sulit dipercaya, tetapi Alma tahu bahwa ini adalah serigala putih yang diceritakan kakeknya. Jadi dia mengambil mantel dan memberikannya kepada direwolf, kemudian dia membantu direwolf dengan memotong jaringnya. Direwolf merasa bebas setelah jaringnya dipotong, dan kemudian berlari ke hutan yang dalam. Setelah itu Alma menyuruh mereka berdua pergi dari sini karena ini adalah tanahnya sendiri. Dan ketika Alma sampai di rumah, direwolf mengikutinya dan melangkah masuk. Dan tampak seperti membawa anak serigala di mulutnya. Sementara rumah menjadi kacau, dengan lolongan serigala dan singa yang mengaum. Alma kemudian meminta bantuan teman kakeknya yang bernama Joe, yang tinggal di pulau sebelah. Tadi malam setelah pesawat jatuh, warga melaporkannya ke polisi. Alma juga ditanyain terkait pesawat jatuh, tapi dia menyembunyikan kebenaran mengenai anak singa dan direwolf, karena perlakuan hewan dengan buruk, seperti yang dia lihat di sirkus. Karena itu dia tidak mau memberikan anak singa tersebut. Kemudian polisi memberi kartu nama kepada Alma, dan pergi. Ini menjadi masalah besar bagi Alma membesarkan singa ini. Pada malam hari, direwolf sedang menyusui anak serigalanya, dan ketika itu juga anak singa yang tak diundang berbaring dan menyusui dengan anak serigala. Induk serigala yang baik hati tidak mengusirnya. Alma memulai kehidupan baru di sini, dengan mengurusi 3 hewan peliharaannya dan menyelamatkan mereka. Kemudian Alma membuka semua pintu di rumahnya untuk menciptakan kondisi bagi induk serigala untuk keluar mencari makan. Anak singa dan anak serigala selalu berada di sekitar rumah dan dekat dengan Alma, dan dia bersenang-senang dengan mereka sepanjang hari. Alma menyukai piano sejak kecil, dan dia juga memiliki 2 hewan kecil yang suka makan sepanjang hari. Ketika Alma melihat buku Dirtwolf, dia harus memberikan nama kepada anak singa dengan sebutan bayi singa dan anak serigala dengan sebutan Snow atau salju yang suka makan dan memainkan piano untuknya. Pada musim dingin, kakek Joe dan Alma membawa pulang banyak daging beku dari pulau. Kakek Joe juga menyuruh Alma membuat tanda peringatan bahwa di rumah itu banyak anjing-anjing ganas. Anak serigala dan singa secara bertahap menunjukkan sifat aslinya bahwa setiap orang asing yang mendekati, mereka akan marah. Waktu berlalu begitu cepat, sehingga 1 tahun telah berlalu sejak perawatan Alma terhadap anak serigala dan singa. 2 hewan kecil ini sekarang sudah dewasa. Awalnya khawatir untuk merawat dan mengurus 2 hewan liar ini di rumah, karena ini benar-benar berbahaya. Setiap hari kakek Joe datang mengunjungi Alma.
Dan dia berkata, Alma mempunyai dua keberuntungan. Pertama dan terpenting, adalah ini adalah pulau terpisah, di mana biasanya sangat sedikit orang yang mengunjungi pulau itu. Dan yang kedua adalah singa dan serigala harus bertingkah seperti kucing dan anjing di rumah. Musim semi akhirnya datang, seorang ibu dan putrinya melakukan perjalanan ke pulau ini. Putrinya tertarik dengan bunga-bunga di pulau itu dan ingin pergi ke sana untuk memetik bunga. Ibunya melihat tanda di pulau ini sebagai pulau pribadi, dan dia tidak setuju dengan putrinya, tetapi anaknya tetap bersikeras menentang nasihat ibunya dan berlari ke pantai. Kemudian singa yang memiliki indera penciuman yang tajam, mencium bau seperti ada orang asing. Lalu singa tersebut bergegas keluar. Sementara itu, Alma merasa ada yang tidak beres, jadi dia bergegas untuk menghentikannya. Namun karena tergesa-gesa membuat Alma terpeleset, kepalanya membentur batu, dan dia jatuh pingsan. Beruntungnya, ibu dan anaknya tersebut telah pergi setelah memetik bunga, dengan tidak menyadari bahaya yang mengancamnya tadi. Singa dan serigala memutuskan untuk mencari bantuan. Sedangkan kakek Joe yang berada di pulau sebelah, mendengar suara lolongan serigala dan singa bersahutan dari pulau yang dihuni Alma dan hewan peliharaannya. Dua hewan di dekat Alma berusaha membangunkannya, tapi Alma masih tidak bergerak, dan kedua hewan itu terus meraung ke langit. Dan malam pun tiba, namun Alma masih belum sadar juga. Dua hewan tersebut masih berada di situ dan tidak meninggalkan Alma. Keesokan harinya, kakek Joe mulai khawatir karena tidak bisa menghubungi Alma lewat telepon. Kakek Joe pun buru-buru ke kapal dan pergi ke pulau yang dihuni oleh Alma dan hewan peliharaannya. Dari kejauhan kakek Joe melihat singa dan serigala, kemudian memastikan lagi dengan menggunakan teropong, dan dia melihat Alma terbaring di tanah, dan di sebelahnya ada dua hewan peliharaan Alma, jadi dia tidak berani untuk mendekat. Kemudian kakek Joe menelepon polisi dan mengepung pulau itu agar bisa menyelamatkan Alma. Singkat cerita, Alma telah berada di rumah sakit, dan dokter mengatakan, beruntung ada kedua binatang itu yang menghangatkan tubuh Alma, dan jika tidak cepat ditolong Alma bisa geger otak dan tidak bisa tertolong lagi. Kedua hewan singa dan serigala itu telah ditangkap polisi, dan diserahkan kepada ahli zoologi untuk dipelajari. Ahli zoologi sangat senang, karena tidak butuh usaha apapun untuk menangkapnya. Pemilik sirkus pun datang, dan mengatakan ini adalah anak singa sirkus. Di sisi lain singa hanya memahami hati pemiliknya, selain dari itu adalah orang asing. Pemilik sirkus bernama Alan, yang mempunyai seorang anak bernama Rapha, yang tampaknya memahami singa, dan tahu singa ini pasti stres. Lalu Rapha memutar sebuah lagu yang dia sukai untuk singa. Dan anehnya, singa tersebut mendengarkan musik dan dengan patuh berbaring dan tidak melakukan kesalahan. Sementara itu, seorang peneliti hewan bernama Eli, menempatkan serigala di kebun binatang dan serigala tersebut juga bertemu dengan ibunya. Di sisi lain, singa malang itu, berada di kandang yang sempit, yang dijinakkan oleh sirkus. Rapha yang melihat pemandangan ini, sangat sedih, karena ayahnya menyiksa singa yang malang dengan brutal. Ketika Alma masih di rumah sakit, dia menelepon kakek Joe, dan merencanakan untuk lari dari rumah sakit. Kemudian ke kantor polisi dan menanyakan nasib dari kedua hewan peliharaan Alma. Namun dia dilaporkan memelihara hewan liar secara tidak sah, jadi polisi menolaknya. Alma memutuskan untuk mengandalkan dirinya sendiri untuk menemukan mereka. Alma lalu menelepon fasilitas penangkaran hewan di Inggris. Dan Eli mengatakan bahwa serigala memiliki tempat baru yang disebut rumah baru, jadi Alma tidak perlu khawatir lagi. Tetapi Alma tetap bersikeras, karena singa bisa dilecehkan di sirkus, dan dia memutuskan untuk tetap mencari dan menemukannya. Sementara itu dia berhenti di suatu tempat seperti bioskop. Lokasi ini memiliki sedikit singa yang tersisa, yang menjadi bahan ejekan penonton sebagai badut. Setengah bulan kemudian, singa tidak lagi sombong seperti sebelumnya, tetapi menjadi lembut di sirkus. Alan membuatnya diam, dia memberi singa banyak obat penenang, dan perlahan singa menjadi peserta sirkus dan tampil tiap hari, karena acara sirkus telah dibuka. Serigala berhasil keluar dari kebun binatang, dengan menggali tanah.
Serigala sangat senang melihat singa di dalam mobil. Dan hal ini diketahui oleh Ellie lewat CCTV. Usaha serigala dengan menggali tanah pada malam hari untuk melarikan diri dan mengikuti bau singa sepanjang malam hingga dini hari untuk menyelamatkan singa. Hal ini sudah dicoba berkali-kali oleh serigala dan singa. Mereka terlihat seperti saudara, kedua hewan ini menggigit tali, tapi tidak berhasil juga. Snow buru-buru bersembunyi di balik tumpukan barang, karena pemiliknya datang. Sambil melihat kunci kandang singa dibuka. Lalu Snow memberi tanda ke singa, saat itu juga Snow langsung menyerang pemilik sirkus melarikan diri. Dan singa juga keluar dari kandang dan melarikan diri bersama Snow. Sungguh anak yang cerdas, kedua hewan ini. Ahli zoologi ini tidak mengerti mengapa serigala ini begitu pintar, kemudian mereka segera pergi ke pulau itu. Karena Direwolf sangat setia kepada tuannya. Dan sepanjang hidupnya Direwolf, mereka hanya menerima satu orang sebagai tuannya. Ellie dan Alma kembali ke pulau, dan mereka berpikir serigala akan menemukan tuannya. Namun Alma masih membenci pria yang telah mengambil serigala dan singa peliharaannya. Dan Ellie pun tahu telah melakukan kesalahan, jadi dia memohon kepada Alma untuk memberinya kesempatan lagi, untuk mencari mereka. Alma mengatakan bahwa hewan-hewan ini adalah saudara yang telah hidup bersama sejak kecil, dan Alma tidak menyangka hewan liar ini bisa hidup setia satu sama lain. Untungnya, Ellie memiliki alat pelacak di kalung Direwolf, sehingga mereka mudah menemukannya sebelum didahului polisi. Alma khawatir pada Direwolf akan sulit untuk bertahan hidup di alam liar. Karena selama dipelihara selalu memberi makanan kaleng. Ketakutan Alma terbukti, ketika Snow dan singa setelah bersembunyi di hutan, mereka tidak bisa berburu, kemudian mereka mencuri makanan di kota. Mereka memanfaatkan malam hari dengan menyelinap ke supermarket dan menikmati makanan. Penjaga toko melihat dua binatang ini dan sangat ketakutan, tapi dua hewan dengan cepat pergi setelah makan. Mereka berlari di tengah kota, seperti hewan peliharaan biasa, banyak orang takut, dan semua pintu rumah ditutup. Polisi dengan cepat menerima berita itu, dan mengirim pasukan besar ke pegunungan. Pada saat yang sama pemilik sirkus dan putranya keluar untuk mencari binatang, dan dia juga memiliki pengalaman melacak jejak dengan cepat, dan menemukan singa tersebut. Ketika pemilik sirkus mengangkat senjata dan menembak, ada sosok hitam tiba-tiba melompat ke depan singa. Dan itu adalah Direwolf. Direwolf terkena peluru bius dan tergeletak di tanah. Lalu singa melompat ketakutan dan menghilang. Kemudian pemilik sirkus menyuruh anaknya untuk memberikan penawar untuk serigala, dan kemudian mereka pergi. Dan singa segera kembali ke saudaranya Snow dan mencoba menyadarkannya. Saat itu Alan dan putranya pergi makan di sebuah restoran, kemudian Alma dan Ellie menemui mereka. Karena sinyal dari cincin GPS ada di anak itu. Alan masih menyangkal dan dia tidak tahu harimau mana yang keluar. Putranya Alan khawatir ayahnya akan menyakiti singa, jadi dia diam-diam memberitahu mereka berdua tentang hutan, tempat singa itu bersembunyi. Hutan ini tidak terlalu besar, dan sekarang singa takut, dan tidak akan mudah ditemukan. Beberapa menit kemudian, singa itu muncul dan Alma berlari untuk menemuinya. Tetapi singa itu berbalik dan menghilang ke dalam hutan, karena singa ingin Alma melihat bahwa Snow terluka. Alma akhirnya menemukan Snow tergeletak di tanah, dan membawanya ke tempat yang aman. Alma berkata kepada Ellie dan Rapha bahwa, yang penting adalah bagaimana keduanya bisa pulang dengan selamat. Tiba-tiba pemilik sirkus datang dan mengancam dengan senjata, tetapi dia melihat putranya dan menyesali tindakannya. Dia sadar apa yang dia lakukan itu salah. Kemudian ayah dan anak itu berpelukan dan pergi. Saat itu juga hutan menjadi ramai, karena polisi mengejar singa dan Snow. Kemudian Alma dan hewan-hewannya telah melewati pepohonan dengan sangat cepat sampai danau di seberang rumah mereka. Tetapi pada saat itu, polisi masih mencari cara untuk membunuh singa itu. Alma mengajak singa untuk pulang bersamanya, namun singa malah diam-diam berjalan ke dalam hutan dan menghilang meninggalkan Alma, dan Snow langsung berenang menuju rumah. Saat itu terdengar suara tembakan, yang membuat Alma cemas. Mungkin kali ini dia tidak akan melihat singa lagi.
Snow pun merasa tidak bersemangat karena tidak melihat saudaranya singa. Lalu Alma mendengar suara dari dekat rumah, dan ternyata itu adalah singa saudaranya Snow, yang berjalan ke depan rumah. Sekarang dua hewan itu kembali ke rumah, setelah perjalanan panjang. Singa dan Snow yang bahagia bisa berkumpul lagi, berlari dan bermain di sekitar taman, dan itu cinta untuk semua orang dalam kehidupan Alma. Sejak saat itu, Alma mengadakan konser di pulau pribadinya. Untuk melihat persaudaraan antara singa dan serigala, dia juga mengundang semua orang kota untuk hadir. Dan saat itu Ellie telah jatuh cinta kepada Alma. Dan polisi setempat juga mengetahui bahwa singa dan serigala sebagai anggota keluarga dari Alma. Dan Alma memutuskan untuk tinggal di pulau itu selamanya, untuk melindungi Snow dan singa. Mulai sekarang tidak ada yang bisa memisahkan mereka satu sama lain. Ketertarikan saya tentang film ini, The Wolf and the Lion adalah film petualangan yang luar biasa. Karena masyarakat menjadi semakin menerima, dan hati orang menjadi semakin tergugah dengan rasa persaudaraan dari dua jenis hewan ini. Selain itu, kisah nyata tentang anak serigala dan anak singa yang tiba-tiba hilang dari induk dan tempat tinggalnya. Keduanya sedang berkeliaran di hutan belantara Kanada. Lalu keberuntungan mereka bertemu dengan seorang gadis muda yang bernama Alma, yang menyelamatkan kedua hewan ini. Dan sekarang gadis itu telah membesarkan serigala dan singa hingga dewasa. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar channel ini bisa berkembang dan akan lebih banyak lagi membahas dan menceritakan film-film yang lagi trending dan viral saat ini.